semuanya, perkenalkan nama saya Gita Nenggolan dengan NIM 2403010078 dari kelas Q3. Di sini saya akan menjelaskan berita tentang Bea Cukai pimpin penentuan tarif bea masuk dan pajak ekspor impor dunia di Forum HSC Belgia. Saya mendapatkan berita ini dari pajak.com yang dipublikasikan pada tanggal 22 April 2026. Adapun di sini analisis ideologinya, yang pertama itu nilai atau pandangan yang ingin dibangun oleh berita. Berita ini menonjolkan kebanggaan nasional dan legitimasi institusi negara dengan menekankan capaian histori menyelesaikan 72 dari 96 agenda di bawah kepemimpinan Indonesia, serta memanfaatkan kebijakan global untuk masyarakat domestik. Yang kedua itu ada pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan. Ada beberapa kata yang menunjukkan keberpihakan. Yang pertama seperti memimpin, capaian tertinggi dalam sejarah, memastikan kepentingan nasional ikut diperhatikan, dan kepercayaan internasional kepada Indonesia. Menunjukkan bahasa yang memihak dan memposisikan bea cukai atau DJBC secara positif. Yang ketiga ada asumsi atau prasangka dalam berita. Asumsi atau prasangka dalam berita terdapat asumsi bahwa keputusan HSC secara langsung dan terutama berpihak positif pada ketersediaan produk dan harga domestik, serta mengasumsikan implementasi hasil HSC akan mulus ketika diadopsi oleh negara anggota. Asumsi ini mengabaikan potensi konflik kepentingan pelaku usaha atau tantangan implementasi nasional. Yang kedua ada analisis relasi dan kekuasaannya. Yang pertama, aktor yang dominan dalam berita ini. Aktor yang dominan dalam berita ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Budi Prasetyo sebagai narasumbernya. Yang kedua ada siapa yang diberikan ruang berbicara dalam berita ini. Yang diberikan ruang bicara dalam kutipan dan penjelasan langsung berasal dari Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai. Itu ada Budi Prasetyo. Narasi dikuasai oleh pernyataan resmi institusi. Selanjutnya ada siapa yang tidak diberikan ruang bicara dalam berita ini. Yang tidak diberikan ruang bicara dalam berita ini pelaku usaha, importir atau eksportir, konsumen, LSM konsumen, atau negara anggota lain yang mungkin keberatan tidak dikutip, suara kritis atau perspektif non-resmi tidak muncul dalam berita tersebut. Kelompok yang diuntungkan atau dirugikan dalam berita itu kelompok yang diuntungkan dalam institusi negara bea cukai dan pihak yang mendapatkan kejelasan atau pemerintahan, berapa pelaku usaha yang mendukung klasifikasi baru yang berisiko dirugikan dalam pelakuan usaha ini yang terkena akibat perubahan klarifikasinya, serta masyarakat konsumen jika perubahan menaikkan harga barang. Pendapat saya berita ini cukup informatif, tapi belum sepenuhnya objektif karena hanya menampilkan sudut pandang pemerintahan saja. Tidak ada pendapat dari pihak independen atau pembahasan mengenai tantangan maupun dampak negatif yang mungkin timbul akibat berita lebih menonjolkan keberhasilan bea cukai daripada memberikan gambaran yang seimbang. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat. Liputan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kapasitas Indonesia di forum internasional dan memberikan rasa kepastian regulasi bagi sebagian pihak, tetapi juga dapat menyembunyikan potensi konsekuensi butuh informasi. Dampak terhadap masyarakat. Liputan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kapabilitas Indonesia di forum internasional dan memberikan rasa kepastian regulasi bagi sebagian pihak, tetapi dapat membunyikan potensi konsekuensi negatif bagi konsumen seperti kenaikan harga dan pelaku usaha yang perlu adaptasi, sehingga masyarakat butuh informasi lanjut tentang implementasi tarif dan waktu adopsi nasional. Yang terakhir adalah bagaimana seharusnya menyajikan isu media sebaiknya menyeimbangkan
laporan resmi dengan wawancara atau tanggapan dari pelaku usahanya, analisis perdagangan. Selanjutnya, bagaimana media seharusnya menyajikan isunya. Sebaiknya menyeimbangkan laporan resmi dengan mewawancarai tanggapan dari pelaku usaha, analisis pedagang, dan perwakilan konsumen. Menjelaskan secara konkret perubahan klasifikasi yang signifikan. Contohnya produk yang terdampak, estimasi dampak harganya, dan timelapse adopsi nasional sehingga pembaca mendapat gambaran komprehensif, bukan sekedar klaim atau keberhasilan institusi. Terima kasih.